Kita buka aplikasi SPSS, klik file, kemudian klik open, pilih data, file typesnya kita ubah jadi Excel, kita pilih file yang kita butuhkan, klik open, nanti filenya akan terbuka langsung di dalam SPSS. Filenya sudah muncul karena kita akan melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara usia dengan kategori manajemen stres, maka variabel lainnya akan kita hapus. Kemudian pada kategori ini type-nya akan kita ubah menjadi numerik, maka kita pilih transform, klik record into different variables, kita pilih kategori manajemen, kemudian kita akan ubah namanya menjadi KMS, kita singkat, klik change, kemudian old and new values. Karena ada value-nya ada baik, buruk, dan rata-rata, maka kita akan ubah buruk menjadi value 1, rata-rata menjadi nomor 2, baik akan menjadi nomor 3. Kita add, lalu klik continue, kita klik OK. Kemudian karena sudah ada variabel yang baru, maka nomor 2 ini akan kita hapus. Kemudian value-nya akan kita ganti sesuai dengan yang tadi, nomor 1, 2, 3. Kategori 1 menjadi buruk, 2 itu rata-rata, 3 itu baik. Klik OK. Kemudian karena di sini sudah kita ubah, maka measure-nya kita ubah menjadi ordinal. Begitu juga dengan usia, kita akan masuk ke kategorikan values-nya. Maka klik transform, kita pilih record lagi, kita pilih usia, kita masukkan, kita ganti namanya tetap menjadi usia. Klik change, lalu OK. Old and new values-nya di sini sudah kita kategorikan, klik range. Usia 18 adalah yang paling muda, maka 18 sampai 35 itu kita klik menjadi nomor 1. 36 sampai 45 itu nomor 2. Kita add. Kemudian 46 sampai usia yang paling tua itu 63 menjadi nomor 3. Continue, kita pilih OK. Value-nya di sini juga akan kita ubah sesuai yang tadi 1, 2, 3. Yang 1, 18 sampai 35. Yang kedua, 36 sampai 45. Dan yang ketiga, 46 sampai 63. Kita klik OK. Kemudian measure-nya akan kita ubah juga menjadi ordinal. Desimal dari KMS ini akan kita buat 0 untuk mempermudah kita. Kemudian kita klik data view. Kita lihat di sini sudah berubah sesuai dengan nomor 1, 2, 3. Kita lihat paling bawah, pastikan bahwa tidak ada data yang missing. Nah, di sini 101 sampai 105 akan kita hapus karena tidak ada datanya. Kita clear. Kemudian datanya siap kita uji. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan melakukan analisis univariat. Yang pertama kita klik analyze, lalu deskriptif statistik. Selanjutnya kita mengklik frekuensi. Pilih kategori usia dan kategori manajemen stres untuk di yang bagian variabel. Untuk yang statistik, centang semua yang poin sentral tendensi, mean, median, mode, dan summary. Begitu juga dengan dispersion, centang semua. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan data apa yang ingin kita lihat atau apa yang ingin kita gunakan. Lalu ketik continue. Selanjutnya yang untuk bagian chart, kita menggunakan tipe histogram. Kemudian klik yang bagian show normal curve on histogram, kemudian klik continue. Untuk format, style, dan bootstrap itu tidak perlu diganggu lagi, kemudian klik OK. Ini adalah output dari data yang telah kita sajikan sebelumnya.
Untuk yang pertama, kita cek bagian statistik. Yang perlu diperhatikan adalah kita memperhatikan missing. Jika angkanya 0, maka artinya datanya normal, tidak terjadi suatu kesalahan. Oke, yang selanjutnya dari data statistik ini kita lihat data univariate yang kita butuhkan. Contohnya adalah min. Dari kategori usia, kita bisa melihat dari frekuensi tabel untuk rentang usia 18 sampai 25 ada 41 responden. Dari usia rentang 36 sampai 45 tahun itu ada 27 responden. Dari rentang usia 46 sampai 63 tahun itu ada 32 responden, sehingga total responden kita adalah 100. Kita juga bisa melihat presentasi persen dari berapa peserta atau responden dari kategori usia. Ada 41%, 27%, 32% untuk rentang usia 46 hingga 63. Begitu juga dengan kategori manajemen stres. Selanjutnya kita bisa juga melihat yang bagian histogram. Ini adalah interpretasi untuk menguji normalitas data. Berikutnya adalah melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data distribusi normal atau tidak. Yang pertama, buka analyze, kemudian deskriptif statistik, explore, kemudian di bagian dependen masukkan KMS, di bagian factor list masukkan usia. Kita lihat di bagian statistik, sudah pas, continue, kemudian plots. Di bagian plots sudah sesuai, centang stem dan juga histogram. Kemudian normality. Continue. Di bagian display pastikan bold. Tekan OK. Oke, pada bagian case itu presentasi validnya 100. Artinya datanya valid. Kemudian di bagian missing itu 0, artinya tidak ada data yang missing. Kemudian di bagian deskriptif itu untuk melakukan pengecekan distribusi data bisa dilihat dari grafik histogram nilai skewness. Bila hasil dari nilai skewness dibagi standar errornya kurang dari 2, maka distribusinya normal. Dan yang ketiga adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Pada kategori semua usia didapatkan nilai signifikannya 0,001 yang artinya distribusi datanya tidak normal. Karena distribusi datanya tidak normal, maka kita akan menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji chi-square. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu pertama pilih analyze, kedua pilih deskriptif statistik, kemudian pilih ke cross steps. Kemudian kita akan masukkan variabel usia sebagai variabel independen dan kategori manajemen stres sebagai variabel dependen. Pilih statistik, chi-square, continue, pilih cell, kemudian expect, baru continue. Setelah itu oke. Nah, di sini sudah ada hasil outputnya. Variabel dikatakan berhubungan apabila nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05. Jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak berhubungan. Sehingga berdasarkan hasil uji chi-square, tidak terdapat hubungan yang signifikan di mana hasil p-value-nya sendiri itu adalah 0,764, sehingga tidak ada hubungan signifikan antara variabel kategori manajemen stres dan variabel usia.